Kita duduk di rumah pun Allah kasih kita 1 miliar. Dan ternyata Allah datangkan tanpa perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan semoga Anda selalu diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama kita belajar pada grup yang sudah saya sediakan. Silahkan bergabung melalui link yang saya berikan pada deskripsi video ini. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa magnet rezeki itu adalah kita duduk, rezeki datang. Dimanapun kita duduk di rumah, rezeki kita datang. Kuncinya gimana? Ya kuncinya kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Lebih lengkapnya lagi, silahkan Anda bisa tonton video saya sebelumnya. Sesuatu yang sangat kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, yang tiba-tiba datang sendiri tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan matematis. Seperti pada konten saya sebelumnya, saya pernah cerita bahwa saya pernah memikirkan pengen punya jam smartwatch. Saya scroll marketplace, saya cari harganya kisaran berapa. Hanya pada detik itu saja saya scroll. Kemudian saya pikir, wah ini konsumtif, bukan kebutuhan utama, ya udah saya tutup lagi, udah saya lupakan. Ternyata beberapa kesempatan setelahnya Allah hadirkan kepada saya smartwatch tanpa saya menceritakan kepada siapapun. Ajaibnya adalah saya nggak cerita kepada istri saya cuma membatin, saya cuma survei harga pada detik itu aja. Kemudian saya tutup, udah selesai gitu aja. Dan ternyata Allah datangkan smartwatch kepada saya. Itu keajaibannya. Jadi sesuatu yang kita inginkan, yang bagus, yang sempurna, datangnya dengan tiba-tiba tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa penjelasan yang matematis. Ilmu magnet rezeki itu bergerak di ranah keajaiban. Kalau Anda yakin, maka Anda akan mendapatkan keajaiban itu. Kuncinya itu, yakin. Sebaliknya, jika Anda tidak yakin, maka keajaiban itu tidak akan datang kepada Anda. Jadi, kita orang yang beriman kepada Allah, kita orang Islam, kita memiliki panduan dalam kehidupan kita. Panduan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah, yang disampaikan kepada Rasulullah, kemudian tertuliskan pada sebuah buku yang akrab kita sebut dengan buku Al-Quran. Dan Al-Quran itulah panduan yang Allah berikan kepada kita langsung dari Tuhan yang membuat langit, yang membuat bumi, yang membuat kita. Panduannya yaitu di Al-Quran. Seperti kita beli HP. Anda beli HP baru, iPhone 20X Pro misalkan. Di dalam iPhone itu, di dalam box iPhone baru yang Anda beli, pastilah ada buku petunjuknya. Siapa yang bikin buku petunjuknya? Yang bikin buku petunjuknya ya orang yang bikin iPhone itu. Orang yang bikin iPhone paham tentang daleman iPhone karena dia yang bikin. Lalu dia membuat buku petunjuk. Anda beli itu iPhone, masih ada manusia, ada juga buku petunjuknya. Sama seperti kita manusia. Kita manusia, siapa yang bikin manusia? Allah. Kita manusia hidup di bumi. Siapa yang bikin bumi? Allah. Kita manusia
hidup di bawah langit. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Lalu apakah Allah menyediakan panduan kepada kita? Pasti. Allah menyediakan Al-Quran sebagai panduan kita untuk hidup di atas bumi, untuk hidup di bawah langit, untuk kita hidup mencari rezeki di muka bumi ini. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran. Teman-teman kenal dengan yang namanya Bunda Maryam. Suatu hari Maryam ini ada di dalam mihrabnya, di dalam kamarnya. Jadi Maryam itu dari kecil, dari semenjak balik, dia nggak pernah keluar rumah. Siti Maryam ini adalah wanita yang sangat terjaga. Tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Pokoknya terjaga. Suatu hari Zakaria ini adalah gurunya Maryam. Masih paman, masih saudara. Zakaria datang ke rumahnya Maryam. Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam. Kemudian setiap kali Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, nggak cuma sekali teman-teman, berkali-kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, Nabi Zakaria selalu menemukan ada buah-buahan di situ. Yang di mana buah-buahannya itu justru buah-buahan yang tidak tersedia pohonnya di negeri itu. Kemudian Zakaria tanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, ini dari mana? Kemudian kata Maryam, "Hadza min indillah." Ini dari Allah. Dari Allah lah. Dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Kata Maryam seperti itu. Cerita ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Ingat teman-teman, sumber rezeki itu dari mana? Dari Allah, bukan dari pekerjaan kita. Kalau Allah mau memberi kita rezeki yang sangat banyak, kita duduk di rumah pun Allah kasih kita 1 miliar. Itu mampu bagi Allah dan itu hal yang sangat kecil bagi Allah. Sebaliknya, kalau Allah tidak mengizinkan rezeki kepada kita, mau kita jungkir balik dari malam sampai malam lagi, dari pagi sampai pagi lagi, istri dan anak terkorbankan. Kalau Allah tidak menghendaki rezeki, ya maka tidak akan datang rezeki Allah kepada dirinya. Iya, mungkin uang didapat, tapi ingat, uang ada, apakah uang tersebut mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya? Yang ada malah uangnya ada, tetapi pengeluarannya justru lebih banyak daripada uang yang didapatkan. Itulah yang dimaksud dengan rezeki yang tidak diridhoi Allah. Inilah kisah keajaiban dari Siti Maryam, ibunda kita semuanya, teladan kita semuanya. Lalu pertanyaannya, untuk apa kisah ini dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim? Coba silahkan dijawab. Silahkan ditulis di komentar. Untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita sehingga kita membacanya di dalam Al-Quran Al-Karim? Ya, benar. Kisah ini diceritakan kepada kita untuk kita teladani. Tidak mungkin Allah hanya menyediakan di dalam Al-Quran cuma sebagai kenang-kenangan. Tentunya untuk kita, orang-orang yang beriman, yang percaya dengan Allah dan percaya dengan adanya hari akhir, untuk kita teladani. Yuk kita teladani Siti Maryam dalam mendapatkan keajaiban rezekinya. Mari kita sama-sama mengamalkan keajaiban magnet rezeki. Saya tunggu Anda di dalam grup yang akan kita diskusi di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.